ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, FIFA dikabarkan tengah mempertimbangkan sanksi terhadap Iran karena Iran saat ini tengah terlibat dalam konflik besar dengan Israel dan sekutunya. Dan kalau sanksi itu benar-benar dijatuhkan, slot Asia di Piala Dunia 2026 bisa berubah total. Termasuk peluang Indonesia untuk tampil di panggung dunia semakin terbuka. Bagaimana kelanjutannya? Simak semua faktanya hingga selesai. Kita mulai dulu dari fakta yang menggembirakan. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pencapaian bersejarah karena terakhir kali kita nyaris sampai di level ini. Sudah sangat lama, skuad asuhan Patrick Kluivert, legenda Belanda, menunjukkan perkembangan pesat. Dari pertandingan melawan Irak hingga kemenangan epik atas Filipina, kita semua tahu bahwa Garuda kini terbang lebih tinggi. Namun di luar lapangan, badai geopolitik tengah mengguncang dunia. Iran, salah satu kekuatan utama Asia dalam sepak bola, kini berada di ujung tanduk akibat konflik militer yang makin memanas. Pada 23 Juni 2025, Iran dilaporkan menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir mereka di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Situasi ini membuat banyak pihak khawatir, termasuk FIFA. Ingat kasus Rusia di tahun 2022? Negara itu langsung dicoret dari semua kompetisi FIFA dan UEFA karena invasi ke Ukraina. Nah, Iran bisa saja mengalami hal yang sama jika konflik tak segera reda. Pertanyaan besarnya adalah, kalau Iran dicoret, apakah Indonesia langsung dapat jatah Piala Dunia? Jawabannya, sayangnya, tidak semudah itu, Ferguson. Menurut regulasi FIFA, tidak ada sistem pengganti otomatis untuk tim yang didiskualifikasi. Artinya, Indonesia tetap harus berjuang keras di babak keempat. Tapi, bukan berarti peluang itu hilang. Kalau Iran benar-benar didiskualifikasi, FIFA kemungkinan akan mengatur ulang slot dan format kualifikasi, atau membuka jalur tambahan bagi negara yang tampil impresif di fase akhir seperti Indonesia. Piala Dunia 2026 akan jadi turnamen terbesar dalam sejarah. 48 negara peserta. 9 slot untuk Asia saat ini, 6 negara Asia sudah hampir pasti lolos langsung, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Yordania, dan Iran jika tidak dicoret. Kalau Iran gugur, bisa jadi slotnya diberikan ke tim Asia lain lewat jalur klasemen atau playoff tambahan. Disinilah peluang Indonesia makin terbuka. PSSI sendiri telah menyiapkan langkah serius. Dari pemusatan latihan, uji coba internasional, hingga evaluasi performa. Semua dilakukan untuk memastikan Marcelino Ferdinand, Asnawi, Jay Idzes, dan kawan-kawan bisa tampil optimal di babak keempat yang dimulai Oktober 2025 nanti. Kapten Timnas, Jay Idzes, bahkan menegaskan, tidak ada jalan pintas, kami harus menyelesaikan setiap pertandingan dengan konsentrasi penuh. Semangat seperti ini yang bikin kita sebagai supporter ikut terbakar. Kita nggak bisa cuma berharap keajaiban dari konflik negara lain. Kita harus yakin kalau Indonesia bisa lolos karena kualitas, bukan karena diskualifikasi tim lain. Tapi tetap menarik untuk kita simulasikan. Jika Iran resmi dicoret, FIFA bisa membuka satu slot langsung baru atau menambahkan babak playoff ekstra. Negara seperti Indonesia, Irak, Oman, atau Uni Emirat Arab bisa jadi kandidat kuat untuk mengisi kekosongan itu. Jika Indonesia tampil konsisten dan lolos dari grup neraka di babak keempat, maka peluang kita main di Kanada, Meksiko, atau Amerika Serikat akan semakin nyata. Sobat Garuda, jalan menuju Piala Dunia memang tidak pernah mudah. Tapi sekarang, kita sudah lebih dekat dari sebelumnya. Apakah konflik geopolitik akan jadi pintu masuk tak terduga? Ataukah kita harus tetap fokus pada perjuangan di lapangan? Yang jelas, mimpi itu kini bukan sekadar mimpi. Tinggal sejauh satu langkah besar lagi. Indonesia bisa, Garuda di dadaku.
Kalau menurut kalian, apakah Indonesia layak diberi slot otomatis jika Iran dicoret? Ataukah kita harus tetap tempur habis-habisan di babak keempat demi lolos murni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Geger, Timnas Indonesia bisa saja menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Piala Dunia, ajang paling bergengsi di jagat sepak bola. Wacana ini muncul usai Iran terlibat konflik politik serius dengan Amerika Serikat, negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Dan baru saja Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, buka suara soal wacana ini. Gimana tanggapannya? Dan apa peluang realistis Timnas Indonesia untuk ambil alih tempat Iran? Kita bahas tuntas sekarang juga. Oke, kita mulai dari awal kronologi. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bukan hal baru, tapi puncaknya terjadi pada 24 Juni 2025 ketika Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar dengan rudal. Serangan ini menjadi buntut dari perang tidak langsung antara Iran dan Israel. Karena Amerika adalah sekutu utama Israel, otomatis mereka ikut terlibat. Meskipun akhirnya terjadi gencatan senjata, Amerika mengeluarkan larangan warga negara Iran untuk masuk wilayah US. Nah, karena Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka tim nasional Iran bisa terancam tidak bisa ikut serta karena alasan keamanan dan politik. Ini bukan isu kecil, teman-teman, karena FIFA pernah mencoret Rusia dan Yugoslavia karena alasan invasi dan konflik bersenjata. Jadi, kemungkinan Iran dicoret dari Piala Dunia 2026 itu bisa terjadi. Nah, menyikapi rumor ini, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, akhirnya buka suara. Dalam wawancara resmi, dia mengatakan, masih terlalu dini untuk mencoret Iran dari Piala Dunia 2026. Kami akan berkoordinasi dengan FIFA dan semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Tapi menariknya, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan. Apalagi jika situasi politik terus memanas dan berdampak langsung ke jalannya turnamen. Artinya, wacana ini tidak 100% rumor belaka. Dan AFC pun mulai menghitung kemungkinan skenario darurat, termasuk kemungkinan pengganti dari Asia jika Iran dicoret. Nah, disinilah Timnas Indonesia masuk dalam radar. Seperti yang kalian tahu, Timnas kita sedang berada di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ini ada 6 tim yang bersaing memperebutkan 2 tiket tersisa ke Piala Dunia, yaitu Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Oman. Tapi kalau Iran benar-benar dicoret, berarti bukan 2, tapi 3 tiket langsung yang akan diperebutkan. Ini jelas kabar besar dan menguntungkan buat skuad Garuda. Dengan performa timnas yang makin solid di bawah pelatih Shin Tae-yong, plus generasi emas pemain muda yang mulai bersinar, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Tapi jangan buru-buru euforia ya. Walaupun peluang bertambah, kompetisi tetap berat. Tim-tim seperti Arab Saudi dan Qatar punya pengalaman dan infrastruktur yang lebih matang. Tapi kita juga nggak bisa meremehkan semangat dan progres Timnas Indonesia yang luar biasa. Perlu kerja keras, disiplin, dan tentu saja dukungan penuh dari para supporter, termasuk kalian yang lagi nonton video ini. Bahkan ada analis dari Asia yang bilang, jika FIFA membuka 1 slot tambahan akibat dicoretnya Iran, Indonesia bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan dunia. Gila kan? Dulu kita cuma bisa nonton Piala Dunia. Sekarang ada kemungkinan kita ikut tampil langsung. Sekarang tinggal kita tunggu sikap resmi FIFA.
Apakah mereka akan bersikap tegas seperti saat mencoret Rusia dan Yugoslavia, atau memilih jalan tengah seperti memberi pengecualian kepada kontingen olahraga Iran? Jika FIFA akhirnya memutuskan mencoret Iran, maka AFC dan FIFA akan memilih tim Asia terbaik berikutnya untuk menggantikan posisi tersebut. Dan jika itu terjadi, Indonesia berpeluang menjadi pilihan realistis, mengingat posisi kita saat ini masih dalam jalur kualifikasi. Nah, sekarang kita balik ke kalian semua, para penonton setia channel ini. Menurut kalian, kalau Iran benar-benar dicoret, apakah timnas Indonesia sudah siap menggantikan dan tampil di Piala Dunia 2026? Dan apakah Indonesia memang pantas diberikan slot otomatis, atau tetap harus melewati jalur kualifikasi penuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi seru bareng-bareng di sana. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman pecinta bola, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Heboh, supporter Malaysia ngamuk besar-besaran karena harga tiket Piala AFF U23 dianggap terlalu mahal. Bukan cuma soal tiket, mereka juga komplain soal harga hotel dan akomodasi. Yang mengejutkan, mereka sampai melapor langsung ke Presiden FAM. Dan kalian nggak bakal nyangka, ternyata Presiden FAM sampai menyampaikan langsung keluhan ini ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jadi, kenapa sih supporter Malaysia bisa sampai segitunya? Dan bagaimana respons dari Indonesia? Tonton sampai selesai. Jadi begini kronologinya. Piala AFF U23 tahun ini digelar di Indonesia. Dan tentu saja, antusiasme dari supporter sangat tinggi, terutama dari negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia. Tapi masalah mulai muncul ketika Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menerima keluhan bertubi-tubi dari para pendukung Harimau Malaya. Masalah pertama, harga tiket masuk stadion. Banyak supporter Malaysia yang merasa harga tiketnya terlalu mahal, bahkan 2 kali lipat lebih mahal dibanding saat Malaysia jadi tuan rumah. Waktu kami jadi tuan rumah AFF, harga tiket masih ramah di kantong. Sekarang kok mahal banget, padahal ini cuma level U23, kata salah satu supporter di media sosial. Bukan cuma itu, mereka juga mengeluhkan soal biaya penginapan dan transportasi di Indonesia yang dianggap jauh lebih mahal dari yang mereka perkirakan. Karena banyaknya keluhan, komunitas supporter Malaysia akhirnya memutuskan untuk melapor langsung ke Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin. Mereka meminta agar FAM menyampaikan protes secara resmi ke pihak penyelenggara. Dalam hal ini adalah PSSI sebagai tuan rumah. Presiden FAM pun akhirnya membuka komunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan keluhan dari para pendukung Malaysia. Kami memahami keresahan supporter. Oleh karena itu kami sampaikan hal ini ke pihak PSSI sebagai tuan rumah agar bisa menjadi evaluasi, ujar Datuk Hamidin dalam pernyataannya. Nah, yang menarik adalah ketika hal ini dibandingkan dengan supporter Indonesia alias Garuda Fans. Kalau kita lihat, Garuda Fans justru punya mentalitas yang berbeda. Mereka bilang, berapapun harga tiketnya, yang penting kami bisa dukung timnas langsung di stadion. Bahkan ada yang bilang, kami rela nggak makan seharian asal bisa nonton timnas main di GBK. Ini menunjukkan semangat dan loyalitas fans Indonesia yang luar biasa. Dan itu juga menjadi sorotan media luar negeri loh. Tapi, tentu saja bukan berarti harga tiket tidak penting. Tetap perlu diatur agar tidak memberatkan, terutama untuk fans dari negara lain. Menanggapi protes tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam wawancara singkat, Erick mengatakan, "Kami sangat menghargai semangat dan partisipasi supporter dari negara tetangga, termasuk Malaysia.
Tapi perlu dipahami bahwa penentuan harga tiket mempertimbangkan banyak hal, mulai dari biaya operasional, keamanan, hingga fasilitas stadion. Kita juga terus berupaya memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk fans lokal, tapi juga internasional. Erik juga menambahkan bahwa PSSI akan mengevaluasi kembali sistem harga dan akomodasi, terutama untuk turnamen regional seperti AFF. Kami tidak ingin supporter merasa terbebani. Kita ingin menciptakan atmosfer sepak bola yang ramah dan menyenangkan untuk semua pihak, ujarnya. Jadi, Sobat Garuda, kasus ini memperlihatkan bahwa harga tiket dan fasilitas stadion bukan cuma soal bisnis, tapi juga menyangkut pengalaman dan semangat para supporter. Di satu sisi, Garuda fans menunjukkan loyalitas tanpa batas. Di sisi lain, supporter Malaysia harusnya tidak menyuarakan hal seperti ini. Sekarang pertanyaannya, apakah harga tiket sepak bola di Indonesia sudah sebanding dengan fasilitas dan kenyamanan yang diberikan? Dan bagaimana menurut kalian, apakah supporter Malaysia terlalu berlebihan atau justru punya alasan yang valid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita dan pembahasan menarik lainnya seputar dunia sepak bola Asia Tenggara dan Timnas Indonesia.